Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu lagi pada hari ini. Sore ini kita di lantai 2 di Jami Al-Muhajirin ini. Kita bersyukur hari ini Allah mudahkan pertemuan kita di hari Senin sore, dan semoga Allah mudahkan perkara kita, urusan-urusan kita, dan juga semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk mendapatkan hidayah dan menjadi taufik. Ikhwatu fillah, sebelum ke tema hari ini, ada sebuah motivasi dari Alqamah bin Abdan rahimahullah, bahwasanya beliau berkata, seharusnya perbuatanmu jauh lebih banyak daripada ucapanmu, ya. Karena terlalu banyak bicara daripada bekerja adalah perilaku yang rendah dan buruk, ya. Jadi terlalu banyak bicara adalah ketika tanpa pekerjaan, berarti rendah dan buruk, ya. Atau tanpa kontribusi lah, gitu bahasanya zaman sekarang tuh, ya. Sedangkan berbuat dan bekerja yang lebih banyak daripada berbicara adalah perangai yang terhormat dan indah. Ini dalam Al-Amsal wal Hikam karya Al-Mawardi. Nah, ini berkenaan dengan salah satunya kesyukuran kita diangkatnya presiden pada hari kemarin tuh, ya. Ya, kita bersyukur, dan juga kabinet-kabinetnya semerta dengan, ya, diantaranya menteri-menteri itu, ya, gitu. Disertai menteri-menterinya. Nah, ini tentunya agar kita mengambil pelajaran bahwa banyak mimpi, ya. Ada yang di sini menjadi DKM banyak mimpi, Pak. Mimpi apa, Pak? Ada banyak mimpi. Selain tentunya juga, ya, bagus, ini juga dulu ada ingin pesantren dan sebagainya, ya. Insya Allah lah, ya, saya juga sangat support, ya, walaupun memang belum terlaksana gitu, ya. Terus juga, ya, terkadang menjadi wacana-wacana itu, ya, gitu. Kan ada di suatu grup, terus saya baca-baca, ini 5 tahun 10 tahun katanya belum ngapa-ngapain gitu, ya. Dan belum terjadi apa-apa gitu, ya, belum ada pengaruh apa-apa gitu, ya. Nah, itu. Ya, kita doakan yang terbaik, ya, buat pemimpin kita. Dan salah satu hal yang mesti kita jadi pelajaran adalah jangan pandai bicara, tetapi hanya diomong-omong saja dan tidak banyak terlaksana, ya. Maka Allah memberikan wanti-wanti, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Besar kemurkaan, ya.
yakni kemurkaan Allah ya di sisi Allah, yakni siapa yang dia lebih banyak bicara daripada berbuat ya, atau dia mengatakan apa yang dia tidak lakukan ya. Oh, saya akan begini, saya akan begitu, saya nanti akan persembahkan ini, akan persembahkan itu gitu ya gitu. Atau pula ini akan diganti dengan yang lebih baik, akan diganti dengan banyak kegiatan-kegiatan positif, atau banyak harapan-harapan yang ujung-ujungnya jadi ekspektasi tapi melambungnya terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi sehingga susah mencapai gitu ya. Dan ujung-ujungnya si pemimpinnya juga misalnya ya tidak banyak kontribusi gitu ya. Nah, itu. Hati-hati dari yang demikian. Akan ternyata hari demi hari kemungkaran bertambah tuh ya. Bahkan perangai buruk tidak bisa diubah. Bagaimana negeri ini berubah gitu ya. Nah, itu ya. Maka disinilah sebuah pelajaran apa sih yang patut kita lakukan, bukan apa yang kita katakan saja gitu ya. Ini juga nih buat para dai gitu ya. Saya ada diskusi tadi itu ya. Coba end produknya itu apa? Kita sharing-sharing untuk di sini gitu ya. Sharing-sharing ilmu gitu ya, sharing-sharing video, link YouTube misalnya atau link Instagram, itulah gitu. Apa end produknya itu ya? Karena double berpahala, iya berpahala. Terus juga betul sekali dapat kebaikan, orang lain juga merasakan kebaikan juga gitu ya. Tetapi di Gen Z ini gitu ya, bukan hanya namanya pahala ya. Ada pahala mah goib gitu ya. Pahala mah goib. Nanti kita bisa rasakan tuh ya. Insyaallah. Justru yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana di zaman ini, nah, karena bagaimana terviralnya gitu ya, tersebarnya gitu ya, orang tuh jadi ingin produknya itu ada pengakuan sedikit lah gitu ya, ada terviral atau kumaha gitu ya. Justru ya ini kita kembali lagi bahwa menata keikhlasan, menata diri, menata akhlak ini yang harus senantiasa menjadi tuntunan pada jiwa kita. Itu adalah tuntunan seorang pemimpin ya. Karena keikhlasannya itu ya demikian akan lebih ya yang namanya orang ikhlas akan terasa sendiri manfaatnya gitu ya. Bandingkan seorang yang demikian ingin berkoar-koar, ingin itu tuh ya, sebar ini sebar itu, akan tetapi tidak memperhatikan bagaimana di zaman dahulu itu ya, kita tahu bagaimana ada di kalangan Bani Israel, dia ikhlas ibadahnya kepada Allah, tidak diketahui oleh manusia, akan tetapi baru terasa kebaikannya di kita, dan kita baca di buku-buku tuh ya. Nah, itu demikian tuh ya. Dan tadi juga bagaimana diskusi tuh ya tentang Maryam. Ternyata di saat itu memang kenapa lebih pada sudut pandang beliau ya alaihissalam itu
disudutkan tuh ya gitu. Karena nah itu ya, justru disinilah kita jangan sampai hanya di mata orang lain tuh ya terlihat bagus, tapi di mata Allah terlihat jelek tuh ya. Lihat bagaimana Maryam tuh ya, di mata orang lain mungkin jelek tuh ya, tapi di mata Allah dia bagus tuh ya, sangat mulia tuh ya. Bisa dilihat tuh ya. Dan tadi juga saya baca surah Ali Imran tuh ya, tentang Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin tuh ya. Luar biasa tuh. Walaupun di saat itu beliau dicerca bagaimana gitu ya, tapi Allah mengangkatnya ya. Nah, begitu juga jadi pemimpin, jangan dilihat oh ini nanti saya bakal lihat apanya dulu sama orang lain. Udah aja di mata Allah saja ya. Kita akan terkenal bagi Allah dan bagi penghuni langit ya. Dan nanti akan terasa manfaatnya gitu. Sehingga nantinya dengan keikhlasan itu, dengan sendirinya Allah itu menyayanginya, kemudian malaikat menyayanginya. Karena sifat rasa kasih sayang si pemimpin, kemudian juga si pemimpin akan terasa kebaikannya di mata orang lain. Jadi tak perlu diharapkan lah gitu ya, pandai bicara, pandai berjanji gitu ya. Nah itu. Tapi justru kontribusi atau bukti yang ditampilkan itu apa itu ya. Kadang kan ya orang kemarin sore misalnya dia mengatakan seperti ini, ya ternyata besoknya beda lagi gitu ya. Besoknya beda lagi. Ini yang kadang ngapain dia ngomong kan gitu kan gitu. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Maka ini quotes yang indah ya. Karenanya bila kata-kata sudah tidak bermakna, tiadalah guna. Iya, walaupun 1000 kata ya gitu. Walaupun 1000 kata dia mencoba mencuri pandangan manusia ya. Terus bila kata-kata hanya sebatas mencari muka, apalah arti muka tanpa hati rasa gitu ya. Masya Allah. Kemudian juga quotes, bila kata-kata hanyalah membawa luka, maka belum tentu kata maaf mengobatinya. Masya Allah ini ya. Ya zaman sekarang kan katanya tidak cukup memaafkan gitu ya. Tapi apa yang justru mengobati hatinya gitu ya. Ketika dizalimi tidak cukup sudah memaafkan gitu ya. Tapi apa yang mengobati hati gitu ya. Nah itu. Kadang seperti itu ya perkataan itu. Nah, demikian nih. Maka bila kata-kata hanya sebatas wacana, maka ia bisa saja diartikan dusta. Tindakan akan membuktikan siapa seseorang dan kata-kata hanya membuktikan apa-apa yang mereka inginkan. Maka disinilah tentunya kita harus nantiasa bahwa kita buktikan apa tindakan kita, tetapi kita ujung-ujungnya adalah mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan menjadi kebaikan baik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lain. Dan tentunya bagaimana end produknya itu adalah akan terasa manfaatnya. Maka manfaat itu nantinya akan jadi cerita gitu ya gitu. Akan jadi cerita di suatu hari kan bagaimana ya pemuda di kalangan Bani Israel yang tadinya tidak terkenal apa-apa itu ya, akan tapi diceritakan itu ya dalam hadis itu ya, Maryam itu ya, yang tadinya ceritanya buruk tapi dimuliakan di Al-Quran itu ya, diangkat derajatnya Maryam itu
hingga menjadi salah satu wanita